Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan perjalanan dari Rasul Paulus, maka ada satu hal yang menarik di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pertama adalah kegigihannya, yang kedua adalah di mana dia berada, di situ terjadi masalah. Tidak ada satu tempat pun di mana Rasul Paulus menginjakan kakinya di sana yang tidak ada masalahnya. Dan masalahnya ini bukan masalah yang kecil, tetapi masalah yang mengakibatkan demo besar-besaran yang terjadi kepada Paulus, Silas, dan atau Paulus bersama dengan rekan-rekan pelayanan yang dia bersama-sama melayani. Tetapi menariknya lagi, pada waktu mereka pergi ke satu tempat, di sana ada kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan. Di sana ada demonstrasi. Di sana ada penolakan terhadap pelayanan dan pemberitaan yang Paulus lakukan tersebut. Yang dia lakukan itu adalah kemudian pergi meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang lain. Dan di tempat yang lain dia kemudian bukannya mengasuh karena kesulitan yang dialami sebelumnya. Paulus justru tetap mengabarkan Injil di tempat yang baru. Nah, pada waktu dia mengalami pelayanan ini atau Tuhan memimpin dia di dalam pelayanan ini, di tempat baru pun dia mengalami penolakan dari orang-orang, khususnya dari orang-orang Yahudi yang menghasut dari orang-orang bukan Yahudi. Sehingga Paulus kembali terdesak di dalam pelayanan yang dia lakukan, bukan hanya terdesak dan mengalami kesulitan. Alkitab juga mencatat kalau kadangkala dia terancam di dalam nyawanya. Karena orang-orang yang tidak suka terhadap pelayanan Paulus ingin membunuh dia, ingin memasukkan dia dalam penjara, ingin mencambuk diri dia dan menyakiti diri dia, dan juga pernah menginginkan kematian Paulus dengan merajam dia dengan batu. Tetapi Alkitab mencatat apakah ini menghentikan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus? Sekali lagi, semua kesulitan itu tidak pernah membuat Paulus berhenti melayani. Tapi justru pergi lagi ke kota lain, ketika tubuh masih belum pulih di dalam kesehatan, dia datang ke kota lain untuk mengabarkan Injil di kota yang lain lagi. Ada salah satu catatan yang mungkin Bapak Ibu bisa baca dari perjalanan Paulus adalah ketika dia pergi ke Galatia. Di situ Paulus mengatakan sebenarnya dia di dalam kondisi yang sangat ragu sekali. Bahwa kondisi tubuhnya itu bisa membuat jemaat Galatia menerima diri dia. Karena saat itu dia dalam kondisi yang sakit. Ada yang mengatakan mungkin dia sakit malaria. Ada yang mengatakan mungkin dia ada di dalam kondisi yang ya akibat ditolak atau akibat dari penganiayaan yang dia terima. Tapi ketika dia pergi ke situ, ternyata jemaat Galatia itu menerima dia dengan baik. Dan akhirnya mendengar Injil yang dikabarkan oleh Paulus, akhirnya menjadi orang Kristen. Nah, ini yang membuat tadi saya katakan, pada waktu kita melihat di dalam pelayanan yang Paulus lakukan, maka ada dua hal yang sangat menonjol sekali kalau secara sepintas kita lihat, yaitu Paulus adalah orang yang begitu gigih sekali di dalam melayani Tuhan. Nggak ada kata berhenti, nggak ada kata pantang menyerah di situ. Tetapi juga yang kedua adalah dimanapun dia pergi dan berada, di situ akan timbul masalah di daerah tersebut. Tetapi kalau kita lebih lanjut perhatikan, apa yang membuat adanya masalah di tempat-tempat tersebut? Apakah Paulus adalah perusuh daripada masyarakat sehingga mengakibatkan permasalahan di situ? Maka Alkitab mencatat sebenarnya masalah yang terjadi bukan karena Paulus ingin menghasut, ingin merusak tatanan masyarakat yang ada. Tetapi karena ada orang-orang yang iri terhadap Paulus punya pelayanan, iri melihat ada orang-orang Yahudi yang sebelumnya menolak daripada Injil Kristus, lalu kemudian bertobat dan percaya kepada Kristus. Iri melihat akibat dari pertobatan dari orang-orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang non-Yahudi menjadi orang Kristen non-Yahudi, maka pekerjaan mereka, penghasilan mereka itu menjadi berkurang atau bahkan terhenti. Karena misalnya dulu mereka adalah pembuat berhala, mereka menjual berhala dengan begitu menguntungkan sekali.
Tetapi setelah orang itu bertobat dan menjadi orang Kristen, maka mereka tidak lagi ingin membuat berhala, mereka tidak lagi ingin membeli berhala, mereka tidak lagi ingin menyembah berhala, mengakibatkan keuntungan atau profit yang semulanya begitu banyak akhirnya merosot sekali bagi para pedagang itu. Sehingga membuat mereka menjadi tidak suka dengan kehadiran Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Dan disitulah terjadi kerusuhan dan hasutan yang dilakukan oleh mereka untuk menolak Paulus. Dan setiap kali mereka menghasut dan menolak Paulus, mereka tidak menggunakan dasar yang atau fakta yang benar. Tapi yang mereka lakukan adalah memberikan satu hasutan atau satu isu yang menyesatkan di antara orang banyak. Bahkan kepada para pemimpin dari negara. Misalnya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-7 pasal 17, di situ dikatakan, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka itu adalah Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Lalu mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mendapat jaminan dari Yason, dari saudara-saudara lain mereka pun dilepaskan. Jadi kelihatannya Paulus dan rekan-rekannya itu terancam. Tapi karena mereka tidak menemukan Paulus di tempat Yason, akhirnya Yason yang ditangkap bersama mungkin anggota keluarganya. Atas tuduhan apa? Dia telah menjadi mungkin penampung, pendukung, pemberontakan terhadap Kaisar. Karena Paulus memberitakan ada kaisar yang lain yang bernama Yesus Kristus. Sedangkan di dalam wilayah Romawi tidak boleh ada kaisar lain, satu-satunya kaisar yang harus disembah dan bahkan dipuja itu adalah kaisar Roma. Jadi ini membuat terjadinya kerusuhan di kota-kota tersebut. Dan apakah karena Paulus bersalah? Bukan. Tapi karena mereka iri terhadap pemberitaan yang Paulus lakukan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kondisi ini mungkin kita bertanya, apa yang membuat orang-orang ini begitu tidak suka dengan kehadiran Paulus? Tadi saya ajak Bapak Ibu melihat dari sisi ekonomi dan juga dari sisi orang-orang Yahudi yang sepertinya merasa bahwa telah terjadi penyesatan terhadap orang-orang Yahudi yang sebelumnya mengikuti hukum Musa. Beribadah kepada Allah yang sejati dalam hidup mereka, tapi sekarang beralih kepada mengikuti Yesus Kristus dan beribadah kepada Yesus Kristus. Tapi di sisi lain ada satu hal yang kita juga perlu perhatikan, bahwa Paulus ketika pergi ke kota-kota tertentu, dia pergi ke wilayah-wilayah di mana wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayah yang terdiri dari orang-orang berdosa. Dan sebagai orang-orang berdosa, Alkitab mencatat mereka bukan orang-orang yang menyadari kalau mereka adalah orang-orang berdosa. Dan hidupan mereka adalah hidupan yang ada di bawah murka dari Tuhan Allah. Walaupun mereka tahu bahwa kadangkala Tuhan atau dewa yang mereka sembah itu bisa murka terhadap diri mereka. Tetapi yang mereka pikirkan adalah selama ini mereka hidup dalam kondisi yang baik-baik saja. Selama ini mereka telah menjalankan satu tata hidup atau budaya atau ibadah yang bisa dikatakan berkenan di hadapan Tuhan, yang benar dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mungkin kita bisa lihat dari kemajuan yang mereka alami, dari tingginya budaya yang mereka miliki, dari berkat dari usaha yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, dari kedudukan yang mereka miliki dalam masyarakat. Itu semua menjadi ukuran bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan dan kondisi mereka ada di dalam kehidupan yang baik-baik saja. Lalu datanglah Paulus di situ dan memberitakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu salah. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita ambil contoh di dalam bidang matematika, mungkin Bapak Ibu bisa gambarkan dunia itu berpikir bahwa 2 tambah 3 adalah 6. Dan semua orang di dalam dunia ini berpikir bahwa 2 tambah 3 adalah 6. Lalu tibalah satu orang, yaitu Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah mereka, lalu berkata kayak gini, siapa yang bilang 2 tambah 3 itu adalah 6? Yang benar adalah 2 tambah 3 adalah 5.
Nah, kalau ketika kita datang ke situ sendirian dan berkata kepada mayoritas dari orang-orang yang mengatakan 2 tambah 3 adalah 6, itu adalah salah dan yang benar itu adalah 5, apa yang akan terjadi? Saya pikir yang akan terjadi adalah mereka menolak kita. Karena mayoritas daripada orang-orang itu adalah percaya bahwa 2 tambah 3 adalah 6. Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika mereka pergi ke satu tempat tertentu, mereka bertemu dengan orang-orang yang beribadah kepada dewa yang lain. Allah yang lain dalam kehidupan mereka. Dan mereka berpikir mereka dalam kondisi yang baik. Ketika mereka beribadah kepada Allah-Allah atau dewa-dewa tersebut. Lalu Paulus berkata, Allah yang sejati itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Manusia adalah manusia yang berdosa. Ibadah kepada yang kalian lakukan kepada Allah-Allah itu adalah ibadah yang semu, ibadah yang tidak benar. Kalian beribadah kepada Allah yang asing, yang Allah yang kalian tidak kenal sama sekali dalam kehidupan kalian. Bapak Ibu bisa lihat itu lebih lanjut ketika Paulus berada di Athena, dia memberitakan hal ini. Dan Paulus berkata, tetapi Allah yang kami beritakan itu adalah Allah yang kami kenal, Allah yang sejati, Allah yang benar. Kira-kira apa yang akan terjadi di dalam masyarakat tersebut? Saya yakin akan terjadi kekagetan besar di situ. Bukan hanya dari masalah ekonomi yang mereka alami saja. Tetapi yang lebih mendasar dari hal itu, semua konsep mereka tentang Allah, tentang ibadah yang sejati, gaya hidup yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga ketika terjadi pertobatan dari orang-orang yang menyadari akan berita yang Paulus kabarkan sebagai satu kebenaran yang berdampak ke dalam kehidupan dan seluruh daripada usaha dan pekerjaan mereka, maka itu membuat orang-orang tidak suka. Jadi kalau di dalam bagian ini, di situ dikatakan bahwa telah datang ke kota Tesalonika orang-orang yang mengacau mereka atau mengacau dunia, atau di dalam bahasa Inggris adalah membuat dunia ini terbalik menjadi upside down seperti itu. Apa yang seharusnya di atas menjadi di bawah, apa yang di bawah itu menjadi di atas. Dan siapa yang ada di atas yang menjadi di bawah? Orang-orang yang ada di dalam dunia yang di Tesalonika berpikir kami semula ada di atas. Tetapi ketika Paulus datang membuat kami yang ada di atas itu berada di bawah. Tapi ini membuat kita melihat bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, yang mereka hanya lihat adalah Paulus dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang salah. Tetapi betulkah mereka adalah orang-orang yang salah? Nah, di sini Alkitab mau mengajak kita melihat dan bertanya, sebenarnya yang benar itu siapa, yang salah itu siapa. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, walaupun Paulus itu dikatakan sebagai orang yang mengakibatkan kekacauan, sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah benar, ketika mereka datang menjadi sesuatu yang kacau, menjadi berantakan, dan menjadi salah seperti itu. Maka orang-orang di Tesalonika maupun di Berea yang lebih baik mungkin bisa dikatakan dari Tesalonika, itu berpikir bahwa selama ini mereka yang benar. Tetapi Alkitab berkata, apa yang dipikir mereka benar di hadapan Allah itu salah. Yang benar bukan Paulus mengakibatkan yang ada di atas itu menjadi di bawah. Tetapi yang benar adalah Paulus mengajak mereka melihat, atau Tuhan ingin mereka lihat, yang di bawah itu yang mereka pikir rusak, yang sesuatu yang perlu ditolak, sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya ada di atas. Yaitu berita yang dikabarkan oleh Rasul Paulus. Dan itu yang kita perlu lihat juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibesarkan dalam budaya kita masing-masing dan di dalam kota kita masing-masing. Kita mulai dari kecil walaupun kita terlahir dalam kehidupan keluarga Kristen, seringkali kita juga dibesarkan dan dididik di dalam lingkungan dari orang-orang yang bukan Kristen. Kita bergaul dengan teman-teman kita sekolah di dalam sekolah yang katanya juga kadang-kadang Kristen, tetapi juga ketika
mengajar sesuatu, maka ajaran yang diajarkan hanya berkaitan dengan pengetahuan umum, pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan ini. Walaupun ada agama, ada ibadah di dalamnya, tetapi korelasi antara iman Kristen dengan pelajaran yang dipelajari, dengan prinsip kehidupan yang kita hidupi dalam dunia, seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali. Dulu sekali saya pernah berkata, anak saya pernah sekolah, lalu ketika ada temannya, ini sekolah Kristen, ketika temannya bertanya kepada gurunya yang adalah guru satu bidang pelajaran tertentu seperti itu. Hubungan antara Tuhan atau iman Kristen dengan pelajaran yang diajarkan itu apa? Gurunya bilang, itu bukan urusan dia. Saya pakai parafrase aja ya. Intinya itu bukan sesuatu yang perlu dibahas di dalam kelas ini. Lalu kalau begitu kita melihat misalnya bidang matematika, bidang biologi, bidang fisika, menurut kacamata apa? Apakah menurut kacamata dari para ilmuwan yang menemukan hukum-hukum tersebut, teori-teori tersebut dalam kehidupan mereka? Ada satu anak pemuda dulu sekali sudah, mereka dari Manado, ada satu rombongan yang datang ke Jogja untuk ambil S2 matematika di situ. Bersyukur akhirnya mereka semua satu persatu boleh lulus dari kuliah mereka, dan mereka juga sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dalam kehidupan mereka. Tapi di antara mereka ada satu mahasiswa yang ketika studi, dia bergumul berat sekali. Karena dia ngambil satu tesis, saya lupa tesisnya itu apa. Yang membuat dia berpikir satu hal, apa sih hubungan antara matematika itu dengan Tuhan? Koneksinya itu di mana? Sehingga dia bergumul berat sekali dan mengalami kesulitan untuk bisa menyelesaikan tesisnya tersebut. Tapi bersyukur akhirnya dia boleh selesaikan. Dan ketika saya bertemu dengan dia, saya tanya, dia juga boleh mendapatkan jawabannya seperti itu. Hubungannya ada di mana ya? Jadi pada waktu kita melihat kepada dunia ini, ciptaan ini, sebenarnya ada relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang telah mencipta, Tuhan yang telah menentukan hukum-hukum tersebut. Sehingga kita bisa menjalankan, menemukan hukum-hukum itu di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu kita dibesarkan sebagai seorang anak di dalam dunia yang berdosa ini, kita seringkali dibesarkan bukan dengan prinsip bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Prinsip firman Tuhan itu adalah prinsip kebenaran yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Tapi kita seperti orang yang hidup di dalam dunia dualisme. Kalau kita datang ke gereja, itu adalah berkaitan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu berkaitan dengan keselamatan dari dosa. Lalu bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini, dalam usaha, dalam studi dan yang lain-lain. Semuanya mengikuti prinsip dan penilaian dari orang-orang dunia. Kalau kita seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya, yang benar ketika kita ada di dalam gereja, itu adalah prinsip dunia atau prinsip Tuhan? Atau jangan ngomong dalam gereja lah. Yang benar ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kira-kira yang bisa lebih efisien, lebih efektif dijalankan di dalam dunia ini, yang bisa kelihatan hasilnya yang menguntungkan diri kita, itu prinsip Alkitab atau prinsip dunia? Saya kira kalau kita mau jawab secara jujur, kita akan berpikir cara dagang orang dunia, cara berelasi orang dunia, cara orang dunia memilih pekerjaan, cara orang dunia itu mendapatkan keuntungan, itu adalah sesuatu yang lebih baik kan daripada kita mengikuti prinsip Tuhan. Jadi yang di atas itu yang mana? Yang di bawah itu yang mana? Kalau ini bicara mengenai apa yang kita biasa lakukan dalam hidup kita. Tetapi kalau kembali ke dalam konteks dari Paulus, berbicara mengenai pemberitaan mengenai Injil Kristus, maka orang dunia berpikir Injil Kristus itu di bawah, nggak penting, nggak perlu. Tapi apa yang mereka lakukan dan ibadah mereka itulah yang penting dan yang benar itu. Kemarin di dalam di dalam seminar gereja, Pak Tong itu mengeluarkan satu kalimat yang sangat penting sekali. Ketika dia berbicara mengenai
penyembahan kepada Tuhan, mengenai agama. Pak Tong bicara dunia yang mengajarkan mengenai toleransi beragama. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan yang namanya toleransi beragama. Di hadapan Tuhan hanya ada satu Allah yang sejati. Di hadapan Tuhan hanya ada satu cara beribadah yang sejati dan benar. Makanya di dalam 10 perintah Allah, hukum pertama yang Tuhan katakan adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena memang gak ada Allah lain di hadapan Tuhan. Dan ketika berbicara mengenai bagaimana cara kita menghampiri Tuhan, maka ada hukum kedua yang berkata bahwa jangan membentuk patung dalam wujud apapun, baik itu di langit di atas, di bumi di bawah, dan di air di bawah bumi, dan sujud menyembah kepadanya. Katolik menganggap hukum ini tidak ada, tapi hukum ini menjadi gabungan dari hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Maksudnya adalah yang penting objeknya benar, caranya enggak penting. Yang penting kita tahu siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah Tritunggal di dalam Kristus, itu sudah cukup. Caranya bagaimana? Gak harus melalui Kristus sebagai satu-satunya jalan. Tapi kita bisa melalui Maria menuju kepada Yesus, melalui rasul-rasul yang lain atau orang-orang kudus yang lain. Tapi di dalam kekristenan dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya berbicara mengenai objeknya harus benar, tetapi juga cara di dalam kita beribadah harus benar. Makanya pada waktu kita melihat dalam Keluaran 32, ketika orang-orang Yahudi menyembah Allah melalui patung lembu emas, memanggil objek yang benar, melalui cara yang salah, maka Tuhan menghukum mereka dengan kematian 3.000 orang pada hari itu juga. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai bagaimana kita menghampiri Tuhan, Tuhan berkata bahwa tidak ada yang namanya toleransi di dalam agama. Tuhan sudah menetapkan satu cara kita menghampiri Tuhan. Bukan ada banyak jalan kita bisa datang kepada Tuhan. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ibadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah tentukan caranya. Siapa yang kita sembah, Tuhan juga ingin kita tahu secara benar siapa orang pribadi itu. Dan tidak bisa berkata bahwa semuanya sama. Beribadah kepada Tuhan, tidak peduli kita memanggil dia di dalam nama Yesus atau di dalam nama yang lain. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah yang penting kita berbuat baik dalam kehidupan kita. Siapa yang ngomong ini? Kalau enggak salah, R.C. Sproul yang ngomong ini. Dia bilang, kalau yang penting itu adalah tindakan kita di hadapan Tuhan yang baik. Mengenai siapa kepada siapa kita beriman itu tidak penting. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, boleh enggak kita percaya kepada setan tapi lakukan kebaikan? Boleh enggak kita beribadah kepada setan tetapi kebaikan kita melampaui kebaikan dari banyak orang Kristen? Itu adalah satu pertanyaan yang saya lihat cukup tajam. Yang langsung membuat kita berkata enggak mungkin. Yang namanya setan itu melawan Tuhan. Berarti kalau kita berkata setan itu melawan Tuhan, objek kepada siapa kita sembah itu menjadi unsur yang penting. Dan pengetahuan tentang objek yang kita sembah itu juga menjadi hal yang harus kita mengerti dengan baik. Nah, ini yang membuat ketika Paulus tiba di Tesalonika dan yang tempat lain, dia ketika berbicara bahwa enggak ada banyak jalan, hanya ada satu jalan. Itu membuat orang sulit untuk menerima. Yang kalau Bapak Ibu mau tarik secara lebih luas seperti tadi ya. Apa yang dikabarkan sebagai satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu harus pegang itu adalah kebenaran. Dimanapun Bapak Ibu berada. Apakah itu berbicara mengenai iman yang kita lakukan? Apakah itu berbicara mengenai cara hidup yang kita jalankan? Apakah itu berbicara mengenai nilai-nilai yang utama dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memilih pekerjaan?
bagaimana kita menegakkan satu etos kerja sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita. Kita harus melihat bahwa yang benar itu adalah prinsip firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka hal itu adalah sesuatu yang perlu ditransformasi menjadi yang benar. Tapi saya bilang juga yang bijaksana ya, yang berhikmat, tetapi juga yang digumulkan baik-baik di hadapan Tuhan. Nah kalau kita lakukan ini, mungkinkah rekan-rekan sekerja kita, bahkan mungkin pasangan kita akan mengatakan itu adalah sesuatu yang baik. Saya kira yang akan terjadi adalah mereka akan berkata kita adalah gila. Kita adalah orang yang menjadi pengacau di tempat di mana kita berada. Apa yang selama ini baik itu menjadi sesuatu yang rusak karena kita memiliki prinsip yang lain di dalam kehidupan kita. Nah ini yang mengakibatkan Paulus ditolak. Dan saya juga percaya bahwa kalau kita sebagai orang Kristen hidup tengah-tengah dunia dengan prinsip yang seperti ini, maka kita pun akan ditolak oleh orang-orang dunia. Tetapi yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen kira-kira adalah orang yang seharusnya ketika kita ada di satu tempat membuat semua orang menerima kita, atau ketika kita ada di satu tempat membuat tempat itu menjadi apa itu? Ini saya pakai istilah kacau ya. Yang benar yang mana? Sulit ya ngomong hal ini. Saya bukan ngomong bahwa kemana kita pergi pasti mengakibatkan kekacauan di situ. Karena ada anugerah umum juga. Tetapi kemana kita pergi, paling tidak ada satu transformasi yang harus terjadi di tempat itu. Ada satu kebenaran yang harus ditegakkan. Dan kebenaran yang paling utama itu adalah kebenaran yang berkaitan dengan iman dan ibadah kepada Allah yang sejati yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Nah dari sini saya mau ajak kita melihat seperti ini. Kalau kita mengerti bahwa keberadaan dari orang Kristen di tengah-tengah dunia itu adalah keberadaan yang penting di dalam dunia ini. Karena keberadaan dari orang Kristen itu adalah membuat apa yang terbalik itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Apa yang dipikir orang dunia sebagai satu kebenaran, melalui keberadaan orang Kristen mereka bisa melihat apa yang mereka pikir sebagai kebenaran itu adalah sesuatu yang dosa atau yang salah. Dan apa yang ditawarkan atau diberitakan oleh orang Kristen itu adalah sesuatu yang benar dan mereka perlu memiliki hal itu dalam kehidupan mereka. Dan hal lain adalah kalau kita mengejar itu dan memperjuangkan itu ada konsekuensi yang besar yang pasti kita akan alami dalam hidup kita. Maka kita harus bersikap seperti apa sebagai orang Kristen? Saya lihat ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita akan menarik diri dari masyarakat. Menarik diri untuk menyatakan kebenaran. Karena terlalu besar resiko terhadap hal itu. Tetapi dari apa yang Paulus tunjukkan di sini. Dan saya bergumul dan berdoa juga supaya Bapak Ibu juga bisa melihat. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus di sini adalah sesuatu yang kita perlu perjuangkan juga. Yaitu apa? Ketika kita mengalami penolakan tersebut. Ketika kita dicap sebagai pengacau di mana kita berada, maka di situ kita tidak mundur, tetapi justru tetap memiliki kegigihan untuk maju ke depan. Terus untuk memperjuangkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ada satu hal yang seringkali di antara kita ada Pak Yan ya. Pak Yan yang mimpin OSG juga dan suka jadi liturgis di dalam gereja ini. Tiap kali kalau berbicara dengan Pak Yan suka ngomong kalimat seperti ini. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kita di dalam melayani. Saya juga diuji oleh Tuhan ketika saya ingin membawa jiwa kepada Tuhan. Caranya gimana? Ketika saya melayani berusaha untuk membawa orang kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah orang-orang itu semuanya menolak saya. Tapi pada waktu mereka menolak saya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Atau ada orang yang awal mula datang kepada Tuhan tetapi akhirnya tidak mau datang kepada Tuhan lagi. Kita harus bagaimana? Tidak usah pusing. Yang penting terus berusaha untuk bawa orang kepada Tuhan.
Jadi kalau ada yang satu nolak, gimana? Cari yang lain, bawa kembali kepada Tuhan. Kalau ada yang nolak lagi bagaimana? Cari yang lain, bawa ke dalam Tuhan. Tolak lagi bagaimana? Pokoknya cari terus. Lalu ketika sudah cari terus, dapat satu orang datang kepada Tuhan, Tuhan naikin ujiannya. Orang itu jadikan ada masalah, lalu mundur dari gereja. Lalu bagaimana? Ya nggak masalah, cari lagi dan bawa orang ke dalam tangan Tuhan. Saya kira itu adalah semangat yang baik sekali ya. Di mana semangat itu boleh meneladani Paulus yang walaupun ada kesulitan, ada penolakan, ada orang yang menentang, ada orang yang tidak menerima pelayanan kita dan menolak kebaikan yang kita tawarkan kepada mereka untuk mengenal Allah yang sejati. Kita tetap perjuangkan itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu yang kita kerjakan itu adalah satu kebenaran. Tetapi ada aspek kedua yang nggak boleh diabaikan. Pada waktu kita membawa orang kepada Tuhan, Bapak Ibu harus berpikir bahwa hal itu bukan didasarkan hanya kepada kesaksian diri kita pribadi, walaupun kesaksian pribadi itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Kemarin di dalam persuan doa, saya ada bahas berkaitan dengan seorang yang mati, anak kepala rumah ibadat Yairus. Dan Yesus Kristus datang ke sana untuk membangkitkan anak perempuan ini. Lalu pada waktu Yesus datang ke sana, Yesus melihat ada begitu banyak dari orang-orang perempuan yang menangisi anak itu. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, anak ini enggak mati, tetapi dia tidur. Karena mereka tidak percaya, akhirnya Yesus mengusir mereka pergi semua. Lalu yang kedua adalah Yesus hanya membawa orang-orang tertentu masuk ke dalam ruangan tersebut. Yaitu kedua orang tua dari anak ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan yang lain sama sekali tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Dan ketika Yesus di dalam ruangan itu, dia melihat kepada anak ini, dia berkata, Tali takum, hai anakku, bangunlah atau bangkitlah. Maka anak itu segera bangun dan di situ dia kemudian diberi makan sebagai satu tanda bahwa dia hidup seperti itu. Dan setelah terjadi semua peristiwa ini, Yesus mengeluarkan satu kalimat. Jangan kasih tahu siapapun apa yang terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus berbicara seperti ini, kadang-kadang saya juga berpikir ini adalah hal yang aneh. Bagaimana orang-orang itu tidak memberitahu apa yang terjadi di dalam situ? Karena anak ini hidup. Apakah anak ini setelah hidup dia akan dipingit terus di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, nggak boleh keluar dari rumah sama sekali? Bukankah tidak? Yang terjadi adalah dia pasti berjalan-jalan kemanapun juga. Nah pada waktu dia berjalan kemana-mana, orang-orang pasti akan berkatakan, loh anak ini sebelumnya mati loh. Sekarang dia bangkit. Apa yang terjadi? Siapa yang membangkitkan dia? Kuasa dari mana? Nah di situ orang tuanya dan ketiga muridnya gak boleh bicara. Semuanya diam. Jadi mereka bisa melihat. Mereka bisa mengetahui fakta bahwa anak ini hidup. Tetapi mereka tidak pernah mengetahui apa yang menjadi rahasia yang membuat anak ini hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat hal itu, kita mungkin bertanya, kenapa ya? Ada beberapa sebab sih. Kemarin saya ada bicara mengenai Tuhan berbicara kebenaran itu hanya dibukakan bagi orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan. Tetapi bagi yang tidak dianugerahi oleh Tuhan, mereka akan hidup di dalam kebutaan. Dan Tuhan akan membiarkan mereka di dalam kebutaan mereka tersebut. Ini kayaknya satu kalimat yang cukup kejam ya. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa mereka buta karena mereka ingin menolak Tuhan dari hati mereka dan ingin tidak percaya kepada Tuhan. Bukan karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk percaya. Lalu hal kedua adalah Alkitab atau Tuhan ingin menyatakan kepada kita, melihat kepada mukjizat dan melihat kepada kesaksian hidup, itu tidak akan membuat orang percaya kepada Tuhan. Yang membuat iman itu timbul di dalam hati kita adalah firman Tuhan. Melihat perkataan Tuhan, berpegang kepada perkataan Tuhan, itu yang menimbulkan iman. Makanya pada waktu kita berbicara mengenai saya terus gigih membawa orang kepada Tuhan.
Hal apa yang kita perlu perhatikan supaya orang itu bisa datang kepada Tuhan? Bukan hanya satu kesaksian hidup yang baik, yang tertib, yang taat hukum, yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu penting, karena ketika seseorang percaya kepada Tuhan, paling tidak ada 3 aspek yang akan terjadi dalam hidup mereka. Pertama adalah dia akan mengalami perubahan di dalam pengetahuan dia, di dalam cara pandang yang dia miliki dalam hidup dia. Jadi kalau dulu dia melihat bahwa firman Tuhan sesuatu yang menjemukan, firman Tuhan sesuatu yang kurang menarik dalam hidup dia, maka ketika dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan mulai menikmati firman itu dan dia akan melihat bahwa kebenaran firman itu adalah satu kebenaran yang sejati yang harus dia tekuni di dalam kehidupan dia. Yang kedua adalah dia adalah orang yang dulunya mungkin tidak suka terhadap persekutuan gereja. Tidak suka bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, maka hari itu dia menjadi orang yang suka akan anak-anak Tuhan yang lain, suka di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang saya merasa aneh ketika saya menggembalakan di dalam gereja. Ada orang-orang tertentu yang datang kepada saya yang suka berkata seperti ini, Pak, sebenarnya saya tuh nggak nyaman deh bergaul dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu munafik-munafik. Yang lebih menyenangkan itu bergaul dengan orang bukan Kristen. Kalau mereka menolong kita, mereka tulus menolong kita. Kalau mereka ingin mengerti kita, mereka tulus di dalam usaha untuk mengerti diri kita. Mereka mengemong kita seperti itu. Jadi lebih enak untuk berada bersama-sama dengan orang bukan Kristen daripada orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus adalah seorang yang dulu benci gereja. Paulus dulu adalah seorang yang merasa bahwa orang Kristen itu penyembah berhala dan penyesat. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Dia memanggil orang Kristen adalah saudaranya. Dan dia ada di dalam gereja dan dia tidak mau menjauh dari gereja Tuhan. Saya percaya ini adalah satu perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita akan memiliki kemurahan, belas kasih dalam hidup kita. Karena pada waktu kita menjadi orang Kristen, keberadaan kita menjadi orang Kristen bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kegigihan perjuangan kita yang membuat kita layak di hadapan Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Tetapi Alkitab berkata bahwa itu semua adalah belas kasih yang Tuhan berikan kepada diri kita. Kalau itu adalah belas kasih yang Tuhan berikan, saya yakin kehidupan kita akan dipenuhi oleh belas kasih yang bersumber dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu kembali di dalam Matius, ada bicara mengenai doa kan. Mintalah, carilah, dan ketoklah ya. Dan doa itu ditaruh di antara 2 perikop loh. Pertama adalah perikop yang berbicara mengenai jangan menghakimi. Di bawahnya perikop mengenai apa? Apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu kepada mereka. Dan di tengah-tengahnya bicara mengenai doa. Dan Bapamu yang di sorga yang tahu yang baik pasti memberikan yang lebih baik daripada Bapamu yang di dunia yang jahat ini. Nah, ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen itu harus punya satu kelembutan, satu kasih yang kita berikan kepada orang. Istilah apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu kepada mereka. Ada yang menafsirkan, ini bukan berbicara mengenai apa yang kita lakukan kepada orang pasti akan dibalas oleh orang. Tetapi apa yang kita harus lakukan kepada orang itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan kepada mereka. Itu apa? Kebaikan seperti ketika kita ingin diri kita diperlakukan oleh orang. Tanpa peduli apakah orang itu akan membalas atau tidak membalas. Dan hal ini adalah sisi positif daripada jangan menghakimi. Bicara jangan menghakimi sebenarnya juga adalah bicara mengenai kasih. Lalu tengah-tengah bicara mengenai doa itu bicara mengenai apa?
Kalau kita kesulitan untuk mengasihi, kalau kita kesulitan untuk memberikan kemurahan dalam hidup kita, disitulah peran doa itu penting dan harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki kekuatan untuk mengasihi sesama kita. Jadi sebagai orang Kristen, ketika kita berkata, saya percaya kepada Kristus, maka ada hal yang perlu berubah. Pikiran kita perlu berubah. Kemudian yang kedua apa? Lupa ya. Knowledge kita perlu berubah. Yang kedua? Wah. Ngelamun semua. Kedua apa? Yang ketiga apa? Memiliki kemurahan hati. Yang kedua, senang bersekutu bersama dengan orang Kristen. Itu 3 hal yang harus ada di dalam hidup kita, perubahan yang terjadi, yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk hal ini, bicara atau berkaitan dengan hal ini, tadi saya katakan, melihat kesaksian hidup orang Kristen itu penting. Karena orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan dan ditebus oleh Kristus pasti mengalami perubahan dalam hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap harus punya pengertian seperti ini. Yang mengubah kita itu bukan perbuatan orang kepada kita. Bukan kesaksian kebaikan orang kepada kita. Tetapi yang memiliki kuasa untuk mengubah itu adalah firman Tuhan. Makanya atau Injil Tuhan. Kalau kita bicara mengenai reformasi, Martin Luther itu berkata seperti ini. Injil itu yaitu keselamatan hanya di dalam iman kepada Kristus. Itulah yang menentukan gereja itu jatuh atau gereja itu bangun. Itu pentingnya sampai seperti itu. Makanya pada waktu kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal 17, kita melihat ketika Paulus gigih mencari jiwa, gigih untuk datang kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hal apa yang dia tekankan? Yaitu dia menerangkan kepada mereka berkaitan dengan kitab suci. Dan ketika dia menerangkan kepada mereka berkaitan dengan kitab suci, ada 2 pengertian yang digunakan. Satu, berdialog dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka, dan membawa mereka untuk mengerti apa yang kitab suci katakan. Katakan mengenai siapa? Di dalam ayat berikutnya bicara mengenai siapa itu Mesias. Apa yang terjadi kepada Mesias? Dia adalah pribadi yang akan mengalami penderitaan, tetapi juga akan bangkit dari antara orang mati. Tapi setelah itu Paulus tidak berhenti di situ. Paulus berkata, Mesias sudah datang dan dia adalah Yesus Kristus. Ini yang mengakibatkan dunia gempar. Tetapi berita ini juga yang mengakibatkan kita sampai hari ini bisa menjadi orang Kristen. Jadi yang saya mau katakan adalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen, di mana kita ditempatkan, harusnya membawa satu kegoncangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai bertanya, sebenarnya yang benar itu siapa? Apakah orang Kristen atau orang dunia? Dan prinsip yang mereka pegang. Bukan sebaliknya ya, orang Kristen berpikir prinsip orang dunia yang benar. Tapi yang kedua adalah ketika mereka mengerti bahwa apa yang menjadi prinsip orang Kristen benar, Bapak Ibu tidak boleh berhenti di situ. Bapak Ibu harus membuka mulut untuk memberitahu mereka. Karena kami memiliki Tuhan Allah yang sejati. Kami memiliki pembaruan dalam kehidupan kami. Yaitu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam diri kami dan melalui firman yang Kristus nyatakan bagi kami. Tapi hal lain ketika kita memberitakan hal ini, Paulus menunjukkan orang Kristen juga harus belajar. Orang Kristen juga harus mengerti mengenai iman mereka. Dan orang Kristen juga harus mempertanggungjawabkan iman mereka di hadapan manusia yang meminta pertanggungjawaban itu. Jadi kita dipanggil untuk membuat dunia menjadi terbalik.
sebenarnya bukan terbalik, melainkan menjadi benar. Hal yang sebenarnya mereka ada di dalam kondisi yang terbalik. Keberadaan orang Kristen adalah untuk membuat mereka ada di dalam kondisi yang benar. Saya berkata seperti ini bukan mengatakan anugerah Tuhan itu menjadi hal yang enggak penting ya. Kedaulatan Allah menjadi hal yang tidak penting, bukan. Tetapi Alkitab ada berkata, tugas dari kita adalah untuk menabur, untuk menyiram, untuk menanam. Tetapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi paling tidak di mana kita ditempatkan, di situ kita boleh berperan untuk menabur, menanam atau menyiram benih itu. Sambil berdoa supaya Tuhan boleh bekerja di dalam hal ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Tolong kami, di mana kami ditempatkan, kami boleh menjadi orang-orang yang membawa satu pembaharuan, membalikkan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kami, menjadi terang dan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami pun adalah orang-orang yang gigih dan giat untuk memperjuangkan kebenaran Injil Kristus dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dan bawa kami untuk melihat dan makin diyakinkan dan makin teguhkan. Firman Tuhan adalah firman yang praktikal, firman yang dapat diterapkan dalam kehidupan kami, firman yang benar, dan firman yang membawa satu sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang sejati, dan kemuliaan yang sejati. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi terutama bagi Tuhan Allah kami, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.